Pernahkah ini terjadi pada Anda? Anda memberikan seorang pria waktu Anda, perhatian Anda, energi Anda, namun ia kehilangan minat, menjauhkan diri, dan memperlakukan Anda seolah-olah Anda hanyalah salah satu dari sekian banyak. Anda merasakan frustrasi yang membara itu. Semakin banyak usaha yang Anda lakukan, semakin ia menarik diri, dan Anda dibiarkan bingung dan tidak berdaya. Mungkin Anda sudah mencoba segalanya, menjadi pacar yang sempurna, kekasih yang penuh gairah, pasangan yang pengertian. Anda telah memberinya kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-10. Anda telah membenarkan sikap dinginnya, merasionalisasikan ketidakpeduliannya, mengangkat gerakan kecilnya menjadi pesta imajiner, dan tetap saja tidak ada hasil. Dia tetap menjadi misteri yang membuat frustrasi yang tampaknya diambang menyerah kepada Anda, tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Hari ini di Mentalidad Deodar, Anda akan menemukan kebenaran yang brutal, sebuah kebenaran yang akan mengguncang fondasi pemahaman Anda tentang ketertarikan dan selamanya mengubah hubungan Anda dengan pria. Dan kebenaran itu adalah ego pria, entitas yang sensitif, namun kuat ini tidak menanggapi kata-kata manis atau upaya putus asa. Secara naluriah, ia merespons apa yang Anda buat ia rasakan. Dan ketika Anda tahu persis bagaimana dan di mana harus menyentuh senar-senar emosional ini, ketika Anda memahami psikologinya yang lebih dalam, Anda dapat secara radikal mengubah cara dia memandang Anda. Anda dapat membuatnya mendambakan Anda dengan intensitas yang bahkan mengejutkannya, memikirkan Anda siang dan malam, mencari Anda dengan urgensi yang meluap-luap, dan semua ini tanpa mengambil satu langkah pun ke arahnya. Tidak, ini bukan manipulasi murahan untuk para egomaniak. Ini tentang memahami pikiran pria dari posisi kekuatan sampai dari kedalaman psikologi, dan menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan Anda dengan ketenangan, kehadiran, dan strategi emosional seperti wanita yang benar-benar percaya diri. Ego seorang pria beroperasi pada sistem yang berbeda dari wanita pada umumnya. Wanita mendambakan untuk dikagumi dan dihormati atas pencapaian mereka. Pria, di sisi lain, pada inti terdalam mereka, mendambakan untuk menjadi unik, tak tergantikan, dan terpilih. Mereka menginginkan perhatian selektif, konfirmasi terus-menerus atas daya tarik dan kekuatan mereka, dan ya, seringkali juga kontrol emosional atas hubungan tersebut. Di dalam diri mereka, ada seorang anak laki-laki kecil yang haus pengakuan dalam tubuh orang dewasa yang tampaknya percaya diri. Setiap isyarat kekaguman memberinya makan. Setiap isyarat kebutuhan dari Anda semakin menggembungkan egonya. Itulah mengapa permainan kehilangan pesonanya ketika seorang wanita bereaksi secara dapat diprediksi ketika dia tahu persis bagaimana dia akan menanggapi perilakunya. Tetapi tepat di sini, dalam kekuatan yang tampak ini, terletak tumit Achillesnya dan peluang strategis terbesar Anda. Inilah rahasia yang sedikit orang tahu dan bahkan lebih sedikit lagi yang menerapkannya. Jika Anda dengan kebijaksanaan seorang wanita percaya diri, menghentikan aliran validasi konstan yang ia harapkan dan yang disajikan oleh sebagian besar wanita di atas piring perak. Jika Anda berhenti menjadi sumber kekaguman dan keamanannya yang dapat diprediksi, Anda meninggalkannya secara emosional dalam kegelapan. Dan kekosongan ini, ketiadaan cermin penegasan Anda yang tiba-tiba ini, membangkitkan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali dirinya, melalui Anda untuk mendapatkan kembali perasaan istimewa yang secara halus Anda ambil. Itulah tepatnya di mana percikan obsesi dimulai. Setiap kali Anda mengejarnya, setelah dia menarik diri, setiap kali Anda menjelaskan berlebihan, memohon kesempatan, dengan putus asa membuktikan betapa berartinya dia bagi Anda. Setiap kali Anda hanya semakin menggembungkan egonya. Dan ego yang digembungkan, tandai ini baik-baik, tidak mencintai. Ia hanya menikmati kekuasaan atas penyerahan diri Anda. Ini seperti kokain emosional. Dia menjadi kecanduan perasaan superioritas, tetapi tidak pernah benar-benar puas. Dia selalu menginginkan lebih, tetapi dia tidak akan pernah lebih menghormati Anda. Faktanya, semakin Anda memberi makan binatang egosentris ini, semakin sedikit dia akan menghargai Anda karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda bersedia merendahkan diri untuknya. Anda harus belajar untuk memutus dinamika ini dan menciptakan yang baru. Salah satunya di mana Anda adalah hadiah yang tidak dapat dicapai. Salah satunya di mana dia terus-menerus bertanya-tanya, apakah dia masih berarti bagi Anda? Apakah dia masih memiliki kekuatan atas Anda sama sekali? Bagaimana Anda mencapai ini?
bagaimana Anda beralih dari yang mengejar menjadi yang dikejar. Dengan 3 senjata psikologi yang mematikan: kelangkaan emosional, keheningan selektif, dan penarikan diri strategis, pria bertentangan dengan apa yang telah Anda yakini, tidak terobsesi dengan stabilitas yang membosankan dan dapat diprediksi yang ditawarkan oleh wanita baik dan penurut. Mereka jatuh cinta pada intensitas emosional, roller coaster perasaan, tantangan yang disajikan oleh seorang wanita yang tidak dapat mereka baca atau kendalikan sepenuhnya. Pikirkan tentang itu. Seberapa sering Anda melihat seorang pria mengejar seorang wanita yang memperlakukannya dengan buruk sambil mengabaikan wanita lain yang akan memberinya dunia? Ini bukan masokisme. Otak primitifnya menghubungkan tantangan dengan nilai. Apa yang mudah didapat tidak mungkin begitu berharga. Begitulah cara kerja alam bawah sadarnya. Saya tidak berbicara tentang perilaku beracun atau drama yang dibuat-buat. Saya berbicara tentang ketidakpastian emosional yang diterapkan secara terhitung tentang melanggar harapannya. Jika setiap kali dia menarik diri atau bersikap dingin, Anda merespons dengan lebih banyak kebutuhan atau permohonan, dia hanya akan kehilangan lebih banyak minat atau mengambil kendali total. Tetapi jika Anda pada saat dia menarik diri secara emosional berjalan pergi dengan tekad yang tenang, dengan sikap yang menunjukkan hidup Anda tidak berputar di sekelilingnya tanpa penjelasan, tanpa drama, maka dia memasuki krisis emosional yang tenang tetapi kuat. Dan itu, sayangku, adalah di mana obsesi dimulai. Apa yang telah saya lakukan? Apakah dia sudah berhenti peduli? Apakah dia sudah menggantikan saya? Pikirannya yang terbiasa dengan kontrol emosional menjadi sama sekali tidak seimbang. Seolah-olah Anda diam-diam mengubah aturan permainan dan sekarang dia tidak lagi tahu bagaimana cara menang. Setiap pria ingin merasa diinginkan. Itu adalah kebutuhan yang mendalam. Tetapi tidak ada pria yang ingin merasa seperti dia memilikimu secara pasti. Seperti kamu adalah milik yang dijamin. Kebenaran paradoksnya adalah semakin aman perasaanmu memilikinya, semakin tidak menarik kamu baginya. Semakin aman perasaannya memilikimu, semakin sedikit dia berinvestasi dalam hubungan. Ini adalah lingkaran setan yang hanya bisa dipatahkan dengan menyadari kekuatan dalam hubungan tidak diminta. Itu dipancarkan. Jadi, bagaimana Anda memainkan keseimbangan yang rumit namun eksplosif ini? Dengan menunjukkan minat terbatas dan terukur. Ya, tunjukkan padanya bahwa dia memesona Anda, tetapi jangan pernah bahwa Anda membutuhkannya atau bahwa dia adalah pusat alam semesta Anda. Putuskan kontak tepat ketika dia mengharapkan lebih banyak. Di puncak percakapan yang baik ketika koneksi kuat. Jadilah orang yang mengakhiri panggilan atau pergi lebih dulu, buat dia menginginkan lebih. Itu adalah pukulan telak terhadap egonya dan kebutuhannya untuk tetap memegang kendali. Jangan beri dia kekuatan untuk menentukan dinamika hubungan Anda. Anda yang mengatur kecepatan, Anda yang memutuskan kapan Anda tersedia. Bayangkan situasi ini. Dia mengirimi Anda pesan yang tidak jelas. Salah satu teks yang bisa berarti apa saja, mungkin hanya untuk menguji reaksi Anda. Wanita pada umumnya merespons dengan ketidakpastian, mencari penjelasan, meminta kejelasan. Seorang wanita yang percaya diri, di sisi lain, menarik diri. Dia mungkin membiarkan pesan itu tidak terjawab untuk waktu yang lama, atau merespons secara singkat, netral, tanpa jejak kebutuhan. Bukan karena kebanggaan kekanak-kanakan, tetapi dari kekuatan emosional. Reaksi ini, atau lebih tepatnya ketiadaannya, menghancurkan seluruh strateginya. Dia mengharapkan ketakutan Anda, tetapi mendapatkan ketidakpedulian. Dia berharap Anda akan menggigit, tetapi Anda bahkan tidak memperhatikan umpannya. Dan itu benar-benar membuatnya bingung, karena itu berarti dia tidak memiliki kekuatan atas Anda seperti yang dia kira. Keheningan Anda, keheningan yang disengaja dan terkendali itu, adalah salah satu senjata paling kuat dan merusak yang dapat Anda gunakan. Ingin dia terus-menerus memikirkan Anda, maka diamlah tepat ketika dia mengharapkan Anda untuk berbicara. Jangan tawarkan penjelasan ketika dia mengharapkannya. Jangan mencari validasi ketika dia menahannya. Cukup menarik diri dengan tenang dengan martabat yang membuatnya sangat bingung. Keheningan memiliki kekuatan yang tidak pernah bisa dijangkau oleh kata-kata. Ketika dia terbiasa dengan suara Anda yang konstan, penjelasan Anda, kehadiran Anda yang dapat diprediksi, penarikan diri Anda yang tiba-tiba menciptakan kekosongan yang memekakkan telinga, dan dalam kekosongan itu pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, keraguan, dan akhirnya obsesi. Rasa ketidakpastian ini tidak diprovokasi olehnya, tetapi sengaja diciptakan oleh Anda,
mengganggu pola kekuasaannya. Itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Itu memaksanya untuk terhubung kembali dengan Anda secara emosional. Karena tiba-tiba, dengan sengatan tajam pada egonya, dia merasa bisa kehilangan Anda tanpa alasan yang jelas. Dan perasaan kehilangan yang akan segera terjadi dan tidak dapat dijelaskan ini dapat menghancurkannya secara internal, secara emosional. Itu membuatnya terus-menerus memikirkan Anda. Dan secara paradoks, ia mulai lebih menginginkan Anda dari sebelumnya. Seorang pria dapat menahan 1000 argumen logis, mengabaikan 100 pernyataan cinta, tetapi ia tidak dapat mengabaikan bobot yang dipancarkan oleh seorang wanita dengan arah emosional yang jelas. Seorang wanita yang tidak tunduk pada suasana hatinya, yang tidak bereaksi terhadap provokasinya, yang tidak membutuhkan persetujuannya untuk merasa lengkap. Kehadiran Anda harus memancarkan pengendalian diri mutlak. Keheningan yang kuat yang berbicara lebih keras dari 1000 kata. Energi yang berfokus terutama pada diri Anda sendiri. Misi Anda, pertumbuhan Anda, bukan pada dirinya. Ketika seorang wanita bergerak melalui kehidupan dengan kepastian yang tak tergoyahkan ini, sesuatu yang sangat primitif aktif di otak pria. Dia secara naluriah mengenali bahwa dia sedang menghadapi seseorang yang benar-benar istimewa. Seseorang yang tidak dapat dijinakkan oleh trik-trik biasa. Ingat ini baik-baik. Seorang pria tidak menjadi terobsesi dengan wanita yang menawarinya cinta tanpa syarat yang tak ada habisnya, seperti seorang pelayan. Dia menjadi terobsesi dengan wanita yang merupakan misteri emosional yang elegan. Hadiah yang bisa hilang jika dia tidak berusaha untuk itu. Setiap kali Anda mencoba meyakinkannya bahwa Anda adalah wanita yang baik, bahwa Anda pantas mendapatkan perhatiannya, bahwa Anda akan menjadi pasangan yang hebat, Anda kehilangan kekuatan. Anda menggembungkan egonya, dan pada saat yang sama menjadi kurang menarik. Seolah-olah Anda mengatakan, tolong hargai saya. Dan bahkan jika Anda tidak pernah mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, kata-kata itu bergema dalam setiap gerakan putus asa. Tetapi seorang pria tidak akan pernah benar-benar menghargai apa yang diminta untuk dihargai. Dia hanya menghargai apa yang dia yakini bisa hilang. Rasa hormat, kekaguman, dan keinginan tulus tidak diminta dengan berlutut. Mereka dipicu melalui keheningan strategis, penarikan diri yang diperhitungkan, dan kelangkaan validasi yang disengaja. Biarkan dia merasakan perbedaan mencolok antara memilikimu, mengira dia memilikimu, dan jelas tidak memilikimu lagi. Biarkan dia melihat bahwa hidupmu tidak hanya berjalan, itu berkembang tanpanya. Biarkan dia merasa dengan sengatan keraguan dan penyesalan bahwa Anda telah benar-benar kehilangan minat. Bahkan jika dengan kebijaksanaan seorang wanita yang percaya diri, Anda menyaksikan semuanya terungkap dari kejauhan dengan ketenangan strategis. Ini mungkin bagian tersulit bagi banyak wanita, membiarkannya menyaksikan hidup Anda berkembang tanpanya. Tapi itulah yang akan memukulnya paling keras ketika dia menyadari Anda tidak hanya bertahan hidup tanpanya, tetapi juga berkembang, bahwa Anda bersinar lebih terang ketika Anda tidak berada dalam bayang-bayangnya. Sesuatu dalam dirinya akan hancur yang menyerang egonya dengan cara yang paling efektif tanpa agresi langsung, tanpa kata-kata kasar, hanya ketidakpedulian Anda yang diperhitungkan dan kemajuan yang terlihat. Jangan katakan dengan tuduhan, tunjukkan dengan fakta yang tak terbantahkan. Bangkitlah di setiap bidang kehidupan Anda, secara fisik, mental, profesional, sosial. Biarkan dia melihat atau setidaknya mendengar bahwa Anda pergi keluar dengan orang-orang yang menarik, tanpa membual, hanya dengan sepenuhnya menjalani hidup Anda. Pancarkan kepercayaan diri dan pesona yang tak tertahankan dengan sangat jelas, sehingga dia menyadari di luar sana ada lautan kemungkinan. Dan Anda tidak secara pasif menunggunya untuk akhirnya menghargai Anda. Investasikan pada diri Anda sendiri seolah-olah Anda adalah proyek terpenting Anda. Setiap hari Anda tidak berinvestasi pada diri sendiri adalah hari Anda memberi diri Anda yang dulu, yang memohon perhatian, keuntungan. Diri baru Anda harus begitu magnetis, begitu memesona, begitu penuh dengan energinya sendiri sehingga dia tidak bisa tidak merasa bahwa melepaskan Anda adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ketika seorang pria merasa dibandingkan secara emosional, bukan karena Anda secara langsung membandingkannya, tetapi karena dia merasakan bahwa dia bukan lagi satu-satunya pilihan Anda, bukan lagi pusat dunia Anda, maka pikirannya berputar. Kemudian lahirlah keinginan yang membara untuk apa yang tidak lagi dimilikinya, kebanggaan yang terluka menuntut pemulihan, dan ego yang dulu makan dengan nyaman dari perhatian Anda yang konstan menjadi waspada. Dan ego dalam krisis akan melakukan apa saja
untuk memenangkan kembali sumber validasinya yang hilang. Setiap hubungan, bahkan yang paling kacau sekalipun, pada akhirnya jatuh ke dalam rutinitas. Koreografi yang dapat diprediksi. Dia melakukan sesuatu, Anda bereaksi, dan permainan berulang sampai menjadi membosankan atau jauh. Tugas Anda adalah memutus koreografi ini secara tiba-tiba dan berani. Dia memainkan peran penyendiri, mengabaikan pesan Anda. Jangan merespons dengan ketakutan atau memohon. Stay calm and focus on your life. Dia mengirimi Anda pesan tersembunyi atau mencoba membuat Anda cemburu. Abaikan mereka dengan keanggunan yang hampir menyinggung, seolah-olah itu tidak berarti apa-apa bagi Anda. Dia mencoba membuat Anda merasa bersalah atau memanipulasi Anda secara emosional. Jangan ikut bermain. Dia menggunakan pemerasan emosional halus, tetap tegas tanpa membenarkan diri sendiri. Dia hanya datang kepada Anda ketika itu cocok untuknya. Jangan selalu tersedia. Ketika Anda tiba-tiba keluar dari ritme biasa, ketika Anda berhenti menari mengikuti musiknya, dia kehilangan kontrol emosional atas situasi tersebut. Dan hampir tak terelakkan, dia mulai menari mengikuti irama Anda, irama yang Anda atur dengan ketidakpedulian strategis dan kekuatan batin Anda, seolah-olah Anda diam-diam telah mengambil alih kendali jarak jauh hubungan Anda. Sekarang Anda adalah orang yang memutuskan kapan ada kedekatan dan kapan ada jarak, kapan ada drama dan kapan ada kedamaian. Dan pergeseran kekuasaan ini sangat membingungkannya. Ketika Anda akhirnya mengambil kendali penuh atas emosi Anda dan berhenti mendambakan perhatian seolah-olah itu perlu untuk bertahan hidup, sesuatu yang ajaib terjadi, hampir seperti alkimia. Dia mulai merasa dengan campuran frustrasi dan pesona bahwa Anda adalah satu-satunya wanita yang tidak dapat dia kendalikan secara emosional. Orang yang tidak jatuh pada trik-triknya yang biasa, dan itu membuatnya gila karena dalam pikirannya mungkin terbiasa mendominasi wanita atau membungkus mereka di sekitar jarinya. Dia mengendalikan semua orang kecuali Anda, dan hilangnya kendali itu merampas kedamaian batinnya. Itu menciptakan kegelisahan yang memakan. Kegelisahan itu, ketegangan yang belum terselesaikan itu, adalah persis apa yang menghubungkannya dengan Anda secara obsesif. Anda menjadi teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan, lagu yang tidak bisa dia keluarkan dari kepalanya, pikiran yang menghantuinya sebelum tertidur dan ada di sana lagi ketika dia bangun. Bukan karena Anda dramatis atau didorong oleh konflik, tetapi karena Anda tenang secara tak terduga, tidak hadir secara strategis, dan acuh tak acuh dengan sengaja. Selalu ingat, seorang pria dapat menahan kata-kata Anda yang paling fasih, argumen Anda yang paling logis, tetapi ia tidak dapat mengabaikan kekosongan emosional yang Anda ciptakan dengan ketidakhadiran strategis Anda. Ketidakpedulian Anda yang diperhitungkan memukulnya lebih dalam daripada penjelasan apapun. Jangan menghukumnya dengan amarah. Jangan meneriakkan frustrasi Anda padanya. Jangan jelaskan strategi baru Anda. Itu seperti mengkhianati diri sendiri. Hilang saja secara strategis dari radar emosionalnya. Kerjakan diri Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena, dan ini bukan berlebihan, di satu sisi, itu benar-benar terjadi. Selama proses transformasi pribadi ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda tidak hanya menjadi lebih menarik baginya, Anda menjadi benar-benar lebih menarik bagi dunia. Harga diri Anda tidak lagi bergantung pada pengakuan. Kebahagiaan Anda tidak lagi ditentukan oleh suasana hatinya. Nilai batin Anda tidak lagi berfluktuasi dengan tingkat minatnya. Dan jika pada suatu saat Anda merasa waktunya tepat, atau jika dia menjangkau lagi dengan minat nyata dan niat serius, Anda kembali lebih kuat, lebih memesona, dan lebih jauh secara emosional dari sebelumnya. Itulah kombinasi mematikan yang membuatnya mengejar Anda, memimpikan Anda, mendambakan Anda tanpa mengerti mengapa. Bahkan saat itu, ketika Anda sudah beroperasi pada tingkat kesadaran dan kekuatan yang sama sekali berbeda, jika Anda dapat membuat seorang pria merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikan Anda, bahwa dia tidak dapat memprediksi reaksi Anda, bahwa dia tidak akan pernah bisa yakin tentang Anda, maka Anda mengaktifkan dalam dirinya dorongan yang dalam, hampir primitif, dorongan untuk membuktikan kepada Anda bahwa dia masih penting, mungkin lebih dari yang terlihat. Anda menjadi kehadiran konstan dalam pikirannya, bukan hanya wanita lain dalam daftarnya. Anda menjadi obsesi diam-diam, sebuah misteri yang tidak bisa dia lepaskan, bahkan jika dia mencoba mengabaikan Anda. Itu, sayangku, adalah kekuatan sejati. Kekuatan seorang wanita yang telah menguasai pikirannya sendiri, dan dengannya dinamika emosional. Dan inilah poin terpenting dari semuanya.
Ketika Anda mencapai tingkat kekuatan pribadi ini, ketika Anda mengembangkan penguasaan emosional ini, maka tidak lagi penting apakah dia jatuh cinta pada Anda atau tersesat dalam diri Anda, karena Anda telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada obsesi pria manapun. Kekuatan Anda sendiri yang tak tergoyahkan, nilai Anda sendiri yang tanpa syarat, dan kemampuan Anda sendiri untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Ingat satu hal penting, Anda tidak perlu memaksakan apapun atau memohon perhatian kepada siapapun. Keajaiban sebenarnya, kekuatan sebenarnya terletak pada keinginan secara emosional dalam menjadi wanita yang dengan kebijaksanaan dan strategi meninggalkan ruang yang cukup baginya untuk merasakan potensi kehilangan ketiadaan nilai Anda. Itulah yang secara otomatis memicu keinginan dalam dirinya. Dia mulai mempertanyakan perilakunya sendiri. Dia mulai mencari Anda, membutuhkan Anda, dan semua itu tanpa Anda mengambil langkah sekecil apapun yang terlihat ke arahnya. Dan keinginan tulus ini yang lahir dari refleksinya sendiri dan egonya yang memar adalah apa yang mendorongnya ke dalam obsesi, ke dalam keinginan terus-menerus untuk validasi Anda, perhatian Anda, kehadiran Anda. Biarkan saya mengulanginya karena sangat penting Anda menginternalisasikannya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah pemahaman bagaimana ego pria bekerja dan lebih luas lagi ego manusia. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi memberi makan ego itu dengan kebutuhan Anda, penyerahan diri Anda, dan prediktabilitas Anda. Ini adalah psikologi terapan. Ini adalah pengakuan pola emosional dan pilihan sadar untuk berhenti memberi makan yang beracun untuk mengaktifkan dinamika yang sehat. Anda bukan orang yang harus terus-menerus membuktikan nilainya. Dia perlu merasakan secara mendalam bahwa dia bisa kehilangan Anda jika dia tidak menghargai Anda, menghormati Anda, berinvestasi dalam hubungan Anda. Dan ketika dia merasakannya, ketika egonya merasakan pukulan dari ketidakpedulian Anda yang diperhitungkan, keheningan strategis Anda, kelangkaan emosional yang Anda tawarkan dengan sengaja, maka dia akan mulai mencari Anda dengan urgensi baru, benar-benar menghargai Anda, menjadi terobsesi dengan Anda. Tetapi pada saat itu, Anda sudah akan berada di level yang sama sekali baru, level kesadaran diri dan kekuatan batin, di mana obsesinya tidak lagi mendefinisikan Anda.